Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Bibianini dari kelas 11F SMAN 64 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketahanan pangan lokal yang ada di Indonesia. Sebelumnya, apa sih ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan lokal merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, dan aman yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya yang ada di daerah maupun mengelola pangan dari luar daerah. Tujuan ketahanan pangan. Yang pertama, ketahanan pangan penting untuk memastikan tersedianya makanan yang cukup untuk semua individu, menjaga kesehatan dan nutrisi yang baik, menjaga stabilitas harga pangan, mengurangi kerentanan terhadap bencana alam, dan mendukung pembangunan ekonomi. Yang kedua, kegiatan pengembangan pangan lokal diharapkan dapat mendorong terwujudnya industrialisasi pangan lokal yang menghasilkan produk pangan yang berdaya saing. Manfaat ketahanan pangan: meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dampak ketahanan pangan. Dampak positif dari ketahanan pangan adalah peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas dan keanekaragaman pangan, peningkatan pendapatan petani, dan penurunan tingkat kerentanan pangan. Ketahanan pangan juga memiliki dampak positif terhadap ketahanan nasional, karena ketahanan pangan yang baik dapat mengurangi beban pemerintah dalam menangani krisis pangan dan memastikan keberlanjutan produksi pangan. Faktor penunjang ketahanan pangan. Yang pertama ada iklim dan cuaca. Hal utama dalam mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia dalam mengenai iklim dan cuaca. Apabila cuaca dan iklim dalam keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih dan persediaan pangan yang memadai. Yang kedua, sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Komponen ketahanan pangan. FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 komponen, yaitu yang pertama, kecukupan ketersediaan bahan pangan, kedua, stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap bahan pangan, dan keempat, kualitas atau keamanan bahan pangan yang digunakan. Seperti yang kalian ketahui, sumber makanan pokok utama masyarakat Indonesia yaitu beras. Namun, bagaimana jika beras mengalami kelangkaan? Nah, jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat dijadikan alternatif pangan pokok jika terjadi kelangkaan beras. Selain rasanya enak, tanaman pertanian ini juga mudah untuk dibudidayakan. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Nah, di sini manfaat jagung untuk kesehatan itu ada sangat banyak. Yang pertama, membantu menjaga kesehatan mata. Jagung memiliki antioksidan yang disebut lutein dan zeaxanthin. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa antioksidan tersebut dapat membantu meningkatkan penglihatan dan menjaga kesehatan mata. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Jagung mengandung mineral, kalium, dan magnesium, serta antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga tekanan darah. Ketiga, mencegah masalah pencernaan. Konsumsi serat yang cukup dapat meningkatkan pencernaan yang sehat dan melindungi tubuh dari masalah usus. Keempat, melindungi jantung. Terdapat sebuah penelitian yang membandingkan konsumsi minyak jagung dan minyak kelapa pada penderita kolesterol tinggi. Hasilnya, orang yang mengkonsumsi 4 sendok makan minyak jagung per hari mengalami penurunan kadar kolesterol. Yang kelima, membantu menjaga kepadatan tulang. Keenam, mencegah depresi. Jagung memiliki manfaat dalam mencegah depresi karena kandungan magnesiumnya. Yang ketujuh, sumber energi untuk tubuh. Jagung mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga menjadi sumber energi yang baik untuk tubuh. Kedelapan, mencegah anemia.
9. Mengontrol gula darah. Manfaat jagung lainnya membantu mengontrol gula darah karena mengandung serat yang tinggi. 10. Menyehatkan kulit. Kandungan vitamin C dalam kandung dapat membantu menjaga kesehatan kulit. 11. Sumber protein. Jagung merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. 12. Sumber serat dan mengurangi sembelit. Serat yang terkandung dalam jagung dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. 13. Bagus untuk kehamilan. Manfaat jagung untuk ibu hamil dan menyusui menjadi pilihan makanan yang terbaik. Selain rasanya yang manis dan enak, makanan sehat ini juga kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan bayi. Metode penanaman. Salah satu metode budidaya jagung yang dapat diterapkan adalah tanpa olah tanah atau TOT. Tanpa olah tanah merupakan cara penanaman tanpa melakukan persiapan lahan seperti pembalikan dan penggemburan. Metode ini hanya memerlukan lubang untuk membenamkan benih di tanah. Penanaman jagung secara TOT memiliki kelebihan. Yang pertama, menyingkat waktu budidaya karena tidak perlu pengolahan tanah. Kedua, dapat menghemat biaya tenaga kerja. Ketiga, menghindari kerusakan tanda akibat pengolahan. 4. Mengurangi erosi lapisan hara. Contoh olahan pangan yang dari jagung. Yang pertama, nasi jagung. Nasi jagung adalah makanan pokok beberapa daerah di Indonesia yang dibuat menggunakan jagung tua yang sudah dipipil lalu dihancurkan. Yang kedua, ada surolos, merupakan salah satu hidangan pokok dari Puerto Rico. Gorengan jagung ini berbentuk silinder dan biasanya memiliki isian keju. Yang ketiga ada pasova, merupakan hidangan khas suku Chickasaw dari Amerika. Olahan sup ini dibuat dari biji jagung putih dan biasanya dihidangkan pada acara adat. Terakhir ada milho frito, merupakan makanan khas Portugal yang terbuat dari jagung yang dibentuk menyerupai kubus, dan banyak contoh makanan lainnya. Cara meningkatkan produksi jagung. Upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri dapat ditempuh melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Perluasan areal dapat diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tak ada hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Keuntungan pangan jagung. Salah satu karakteristik tanaman jagung adalah mudah tumbuh pada berbagai jenis tanah dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik sehingga tanaman berkeping satu ini dapat dibudidayakan di dataran rendah, menengah, hingga dataran tinggi. Jagung merupakan salah satu sumber pangan potensial yang dapat dikembangkan dalam diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.